Kasus dugaan pemalsuan data penelitian kembali mencuat dan menjadi sorotan luas. Fenomena ini dinilai tidak hanya mencoreng nama individu, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap dunia akademik secara keseluruhan. Guru Besar dan Ketua Departemen Farmasi Universitas Hasanuddin, Profesor Firzan Nainu, SSI Embiomes SC PhD, menyebut jika integritas akademik adalah fondasi utama dalam setiap penelitian. Tanpa kejujuran dan etika, validitas data menjadi diragukan dan berdampak luas pada perkembangan ilmu pengetahuan. Ia pun mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi di dunia internasional, yakni kasus skandal riset stem cell di Jepang yang berujung pada pencabutan publikasi dan gelar akademik. Jadi integritas akademik ya, memang kita sangat menyayangkan ini kasus yang terjadi baru-baru ya. Dan sepertinya bukan seorang tapi kayak sindikat, banyak beberapa orang gitu. Integritas akademik menurut kami di lab kami ya, saya kira semua orang akan setuju bahwa integritas akademik itu tidak bisa ditawar gitu. Itu adalah hal yang harga mati. Ya, kalau orang biasa bilang harga mati NKRI, nah ini harga mati peneliti gitu kan. Tanpa integritas bagaimana kita bisa percaya data orang lain kan? Jadi kalau misalnya, coba kita bisa bayangkan kalau misalnya kita sekarang lihat bahwa orang tersebut sudah mengakui nih datanya palsu, itu bagaimana kita bisa percaya data yang lain kan? Jadi semua datanya kita pertanyakan. Dan ini hal yang sering terjadi di dunia penelitian, bukan ini lumrah ya, maksud saya sudah beberapa kali. Beberapa kasus. Ada yang paling terkenal waktu saya S3 di Jepang, namanya Haruko Obokata, tahun 2014. Waktu itu saya lagi ambil S3, 2012 saya masuk, 2014 kasusnya itu. Dia publish 2 artikel di Nature, mengatakan bahwa dia menemukan metode untuk membuat sel yang sudah berdiferensiasi jadi stem cell. Mungkin pernah dengar istilah stem cell ya? Nah, stem cell ini yang temukan itu kan dapat Nobel Prize. Jadi orang yang menemukan bagaimana cara membuat sel somatik jadi stem cell dapat Nobel Prize. Dan kemudian orang ini yang Haruko Obokata itu mengaku bahwa dia bisa lebih dari 30 kali lipat lebih berhasil daripada yang Nobel Prize winner ini. Papernya dipublish di jurnal ternama Nature. Nah, jurnal ini kemudian dia punya 2 artikel di dalam satu edisi. Dan ternyata dia palsukan data. Itu sampai akhirnya dia dicabut gelar S3-nya. Dan kemudian dia kan peneliti kayak peneliti BRIN gitu, tapi namanya Riken kalau di Jepang. Dicabut gelarnya, terus pembimbingnya yang di Riken bunuh diri. Prof. Firzan menambahkan kasus pemalsuan data bukan hal baru, namun tetap menjadi ancaman serius bagi kredibilitas dunia riset. Karenanya diperlukan komitmen kuat dari seluruh peneliti untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ia pun meminta agar pelaku pemalsuan data seharusnya mendapat sanksi tegas, pengembalian dana penelitian, hingga larangan berkarir di dunia akademik. Langkah tegas itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan penelitian memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Andrea Renkarina, Unhas TV.